Selanjutnya di video ini, latihan kita terkait dengan format tabulasi pada Microsoft Word. Dan ini juga pernah kita bahas di video sebelumnya mengenai format tabulasi. Dan latihannya kita akan mengatur naskah seperti yang ada pada tutorial ini. Dan naskah ini tidak akan kita ketik ya, kita hanya tinggal mengatur formatnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada tutorial ini. Baik, jika teman-teman ingin mengikuti tutorial ini, silakan di-download dulu file latihannya. Nanti link downloadnya akan saya simpan di kolom deskripsi video ini. Nah, setelah di-download, nanti teman-teman akan dapat file seperti ya. Pembagian kelompok. Ini tinggal kita jalankan, klik kanan filenya, kemudian pilih open. Ya, jadi filenya seperti ini. Tinggal kita atur sesuai format naskah pada tutorial ini, mengikuti beberapa ketentuan yang ada pada tutorial ini. Nah, jika saya scroll ke bawah, nah di sini ada beberapa ketentuan. Nah, ketentuan pertama menggunakan ukuran kertas folio dengan ukuran 21,59 untuk lebarnya, kemudian tingginya 33,02 dalam satuan cm. Kemudian dalam satuan inci ini 8,5 untuk lebarnya, sedangkan tingginya itu 13 inci. Kemudian poin kedua, katanya naskah di atas diatur menggunakan tabulasi ya, atau left tab. Ketentuan yang ketiga, penempatan left tab pada ruler akan sangat berpengaruh dari balance. Kemudian keempat, jenis huruf yang digunakan adalah Arial, ukurannya 12 poin. Kelima, perhatikan masing-masing jarak antara kelompok dan bagian-bagiannya. Oke, kita kembali ke latihannya ya. Pertama yang akan kita lakukan, mengubah ukuran kertas yang ada pada latihan ini menggunakan kertas folio ya. Caranya, di tab menu layout, kemudian di bagian grup page setup, di sini kita pilih tombol size. Kemudian scroll ke bawah, cari ukuran kertas folio atau F4. Nah, jika tidak ada ukuran folio, kita buat secara manual. Nah, caranya klik tombol More Paper Size untuk membuat atau mengcustom ukuran kertas. Nah, lebarnya sesuai dengan yang ada pada tutorial ini ya. Lebarnya 21,59, tingginya 33,02. Ini dalam satuan senti. Jadi pastikan satuan yang digunakan di aplikasi Microsoft Word itu menggunakan sentimeter ya. Jika menggunakan inci, maka kita masukkan nilai ini ya, 8,5 untuk lebarnya, kemudian 13 inci untuk tingginya. Karena di sini saya menggunakan sentimeter, maka saya masukkan nilai ini ya. Nah, lebarnya 21,59. Kemudian tingginya 33,02. Ya, ini ukuran kertas folio. Nah, jika sudah, klik tombol OK. Nah, sekarang ini sudah berubah jadi ukuran folio dari kertas A4. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengubah ukuran huruf dari latihan ini. Ctrl A di keyboard. Kemudian kembali di tab menu Home. Di grup menu font, pilih combo box. Cari jenis huruf Arial. Kemudian ukurannya kita naikkan 12 poin. Oke, kita kembali ke tutorialnya. Kita akan atur untuk baris judul terlebih dahulu, daftar pembagian kelompok. Ini menggunakan huruf besar ya, kapital, kemudian di rata tengah, kemudian dicetak bold. Daftar pembagian kelompok, ini yang dua baris ini di blok. Kemudian klik tombol Align Center atau Ctrl E untuk memberikan teks rata tengah. Oke, seperti itu. Masih dalam keadaan terblok,
kita akan cetak bold, klik icon B ya, atau tombol bold, atau Ctrl B di keyboard sama saja. Kemudian kita akan mengubah jadi huruf kapital. Klik tombol change case atau Shift F3 bisa ya, Shift F3. Jika ingin menggunakan kombinasi di keyboard. Di sini kita pilih uppercase. Oke. Selebihnya posisikan kursor di akhir baris seperti ini. Kemudian tekan tombol enter 2 kali untuk memberikan jarak antara judul dengan isinya. Nah, selanjutnya kita akan membagi ke beberapa bagian ya. Dalam satu baris ini dibagi 3. Coba kita kembali ke tutorialnya ya. Ini ada kelompok A, lalu kelompok B, kemudian kelompok C. Kita lihat kelompok A, ini sejajar ke bawah ya. Kelompok A, kelompok D, dan kelompok G. Begitu pula dengan B sampai ke bawah dan C sampai ke bawah, itu sejajar. Ini menggunakan left tab. Nah, kita kembali ke latihannya. Blok semua nama kelompok, mulai dari kelompok A sampai kelompok I. Ya, sampai di sini. Atau teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Posisikan kursornya di sini, kemudian tekan dan tahan tombol shift pada keyboard, kemudian klik akhir baris yang akan diblok. Di sini tepatnya. Nah, untuk kelompok A, kita pasang tabulasi di 1 cm. Nah, caranya klik 1 cm di bagian start, ya. Klik angka 1, nanti akan dapat seperti ini ya, left tab. Kemudian untuk kelompok B, misalnya ini saya pasang di 7 cm. Ya, tinggal klik 7 cm di bagian ruler, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk kelompok C ke bawah, ini saya pasang tabulasi di 12 cm. Klik 12 cm. Ya, jadi ada 3 tabulasi yang kita deklarasikan di bagian ruler. Itu artinya kita harus menekan 3 kali tombol tab pada keyboard. Ya. Nah, langkah selanjutnya posisikan kursornya di depan nama kelompok. Ya, seperti ini. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard 1 kali. Ya, agar kelompok A maju di 1 cm. Kemudian pindahkan kursornya di depan kelompok B seperti ini. Kemudian tekan tombol tab 1 kali agar kelompok B maju di 7 cm. Pindahkan lagi di kelompok C. Tekan tab 1 kali agar kelompok C maju di 12 cm. Nah, begitu pula dengan nama dari masing-masing kelompok. Nah, misalnya Nurlina, tab 1 kali. Kemudian Mansur, tab 1 kali supaya maju di kelompok B. Andiesti supaya maju kelompok C, tekan tab 1 kali. Ya, begitu seterusnya. Tab, ini di tab, ini juga di tab. Ambawawo tab supaya maju di kelompok A. Kemudian pindahkan kursornya di depan nama Akmal. Kemudian tekan tombol tab 1 kali pada keyboard. Nah, ini sudah selesai di tab ya. Tinggal kita atur jaraknya per kelompok. Nah, selanjutnya untuk kelompok D, kelompok E, dan kelompok F ini diblok. Kemudian dicetak tebal. Klik icon B. Kemudian posisikan kursornya di belakang nama Muslimati. Kemudian kita enter 1 kali. Ya, hal yang sama kita lakukan untuk kelompok Y, kelompok H, dan kelompok I. Ini diblok, kemudian cetak tebal. Lalu posisikan kursornya di belakang nama Isnania Usman. Kemudian
tekan tombol Enter 1 kali. Untuk kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, diblok kemudian cetak tebal. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat ini ya. Untuk kelompok A, kelompok D, kelompok G, dari sisi kiri, ini kalau saya klik dan tahan tabulasi yang ada pada 1 cm, klik dan tahan tabulasi ini akan muncul garis seperti ini, itu akan lurus di sisi sebelah kiri. Ya, karena kita menggunakan left tab. Begitu pula dengan tabulasi yang ada pada 7 cm dan 12 cm. Nah, selanjutnya ini kita kembali ke tutorialnya. Kita akan mengatur jarak spasi antar baris ya. Ini kalau dilihat tutorialnya, ini ada jarak antar barisnya. Kita akan atur spasinya blok kelompok A sampai kelompok I. Kemudian di bagian grup monoparagraf, klik tombol ini ya, Line and Paragraph Spacing. Ya, ini diklik combo box-nya, kemudian kita pilih spasi 1,5. Nah, ya, jadi sampai di sini, ini saya anggap sudah selesai untuk latihan ini tentang bagaimana cara menggunakan tabulasi pada Microsoft Word. Nah, terakhir kita akan save latihan kita di tab menu File. Di sini pilih tombol Save As. Kemudian klik tombol Browse, kita arahkan ke folder yang pernah kita buat. Ya, di drive D. Kemudian nama foldernya latihan Microsoft Word. Kemudian nama filenya pembagian kelompok. Setelah itu klik tombol Save. Jadi kalau kita lihat sekarang sudah ada 3 latihan ya. Yakin pasti bisa, semua bisa, dan pembagian kelompok. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam tutorial ini. Baik yang saya tulis, terlebih lagi yang saya ucapkan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.